kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai. Nah, tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah, harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo, jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiyat musrok ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Katanya dibaan, tadi baca tiba kita, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min, wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni.
sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia enggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi mintakon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas, kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas, baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya gimana. Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamim ba'dahu kholaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruano, ini penting. Minhu sadatun bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi Habib. Nabi Bani Hashim dia Al-Habsyi, yang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas.
sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiyah ribuan, santri Indonesia apal maknun ribuan, santri Indonesia apal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia apal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ, Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin, itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes, tapi kalau kita suruh ikut mereka ya ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka, asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka, merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi, untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh, mertamu oleh, ngisro kamplengi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat satu hadis, walaupun ini hadis khususnya untuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini tidak memisahkan
peranan ulama yang selalu bergandeng tangan dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya tersebut, kullu nasabin wa sababin yang qati'u ila yaumil qiyamah. Hadis ini sebelumnya banyak riwayat dan banyak cerita. Mengapa keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambil dari putrinya, tidak diambil dari putra? Sebabnya apa? Karena dunia Arab sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, muta'assibina bi auladihim, orang yang sangat fanatik terhadap putra lelakinya, sampai gengsinya kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup, padahal bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi karena gengsi lebih tinggi daripada kasih sayangnya terhadap anak, walaupun mengucurkan air mata, ya dengan penuh keterpaksaan mengubur anak perempuannya. Tapi kalau mempunyai anak lelaki, waduh, hari raya boleh dikatakan lebih kegembiraannya. Sampai pada waktu zaman Rasulullah lahir, dewasa, ba'dal bid'ah dan sebagainya, diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Beliau mempunyai anak Ibrahim, meninggal masih kanak-kanak. Qasim, Abdullah atau Tahir, Tayyib juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga terlontarlah dari mulut-mulut jahiliyah pada waktu itu menuding atau mengatakan kepada Rasulullah, beliau adalah seorang abtah. Dari itu turunlah ayat, turunlah surat Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Maksudnya orang yang mengatakan abtar itu dia sendirilah yang abtar. Yang menjawab langsung Allah Ta'ala. Yang memberikan keputusan siapa? Langsung Allah Ta'ala. Yang mengucap mereka akan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Rasulullah akan dialah dan lalu Rasulullah bersabda, saya teruskan hadis tadi, setiap nasab selain dari aku dan sebab dari aku putus, terkecuali yang dari aku, nasab maupun sahabat. Saya tidak akan menerangkan nasab, ini sudah jelas. Tapi sahabat atau hasad, sahabat di sini adalah pertama dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mengambil dari baginda Nabi, dari sahabat diambil oleh tabi'in sampai kepada tabi'in mempunyai asanid silsilah atau sanad silsilatul dhahab,
silsilah bagikan emas atau berlian dari tabi'in sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya kau mengambil tarekat dari tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini berpencar tidak di kalangan Sa'adatina Alawi saja. Orang kalau membaca tarekat Alawiyah taunya Ratib, itu tarekat amiyah. Tapi tarekatul Alawiyah yang khususiyah tetap ada riahnya, ada zikirnya, dan cara zikirnya ada sebagaimana tarekat-tarekat yang lain. Nah, di Indonesia ini Al-Mursyidul Kamil khususnya di Indramayu ini cukup banyak. Di antaranya Al-Habib Umar bin Toha sendiri, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf di Sabran Kulon atau Sindang, Al-Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh Penanjang, dan ada juga ayahnya seorang ulama besar bangsanya Al-Idrus yang dimakamkan tidak jauh dari makam Al-Habib Ahmad bin Al-Wilqa Kubah yang satu, Habib Abdul Qadir kalau tidak salah namanya, Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqaf. Cucunya yang terkenal di Batu Pahat Al-Habib Ali bin Ja'far, itu turunan Indramayu. Setelah itu disusul generasi mudanya Al-Habib Hussein Al-Idrus. Tidak terlepas An-Nasab pun, As-Sabab pun, selain daripada An-Nasab, pertama kali mursyid yang luar biasa dalam tarekat Naqsyabandiyah namanya Syekh Sam'un yang dimakamkan di Dodok di Dadap, daerah Karangampel. Beliau mursyid Naqsyabandi dan Syatariyah. Putra beliau sangat terkenal dan banyak melahirkan tokoh ulama di Indramayu. Bahkan tidak cukup di Indramayu saja, sampai ke Pekalongan dan Lirboyo. Mutiara-mutiara yang luar biasa. Siapa beliau? Kiai Syakir bin Kiai Sam'un, termasuk Kiai Syakir itu juga guru Al-Habib Umar bin Toha, gurunya beliau. Keturunan Kiai Syakir, putri satu dinikah dengan Raden Broto kalau tidak salah, mengeluarkan anak Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz punya anak Kiai Abdul Majid, Kiai Abdul Majid punya anak Kiai Ali, jadi menantu Kiai Said Gedongan. Itulah ayah Kiai Mahrus